Berjumpa kembali saudara, Shalom. Apa kabar? Kiranya saudara saat ini dalam keadaan sehat dan baik bersama keluarga, tetap kuat karena pertolongan Tuhan. Izinkan saya menyapa Ibu Sarwenda Toding yang berulang tahun tanggal 4 kemarin ya. Tuhan memberkati Ibu dan memberikan pemulihan kekuatan dan kesehatan juga. Kami juga menyapa Pak Moses Pangaribuan. Selamat ulang tahun juga Pak Moses. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai senantiasa. Biarlah kiranya berkat Tuhan tercurah atas Pak Moses keluarga, juga Bu Sarwenda dan Pak Jimmy Toding sekeluarga. Saudara, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Yoel, kitab Nabi Yoel. Pasal 2, kita membaca ayat yang ke-18 sampai yang ke-27. Agak panjang. Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 27, yang demikian firman Tuhan. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun begitu menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan awal pada musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, dan yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Mari kita ulang pembacaan kita dari ayat yang ke-25 dan yang ke-26. Dikatakan demikian, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji Tuhan Allahmu yang memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara, ini apa yang kita baca saat ini itu adalah merupakan kenyataan atau fakta bahwa seringkali Allah mengizinkan bangsa lain
untuk menyerang umatnya, umat Yehuda atau Israel. Dan mereka seringkali diizinkan juga ditawan oleh Allah. Jadi kadang-kadang Allah memakai bangsa lain untuk memberikan peringatan, ya, itu merupakan bentuk didikan dari Allah. Karena apa? Mereka tidak lagi taat kepada firman-Nya. Mereka meninggalkan Tuhan, bahkan menista Tuhan dengan menyembah ilah lain, bukan Allah lain ya. Kalau Allah hanya satu, tapi kalau ilah banyak. Jadi di seluruh alam semesta ini Allah itu hanya satu. Jadi tidak ada Allah lain. Jadi kalau sering ada ungkapan Allah kita beda dengan Allah mereka, yang namanya Allah itu satu, tetapi ilah itu ada banyak. Jadi segala sesuatu bisa diperilah. Uang bisa diperilah, jabatan bisa diperilah, harta milik bisa diperilah, apalagi keluarga juga bisa diperilah. Sehingga ada banyak orang yang menyembah kepada sesuatu yang lain, ya, mendewakan sesuatu, prestasinya, pendidikannya, capaian-capaiannya itu diperilah. Terlalu bangga dengan itu semua sehingga tidak peduli dengan Allah yang memberikan, mengaruniakan itu semua. Itu ilah ya. Jadi apa saja bisa diperilah. Hobi bisa menjadi ilah. Terlalu menuruti hobi, lupa untuk sesuatu yang penting dalam hidup. Jadi Allah hanya satu, tapi banyak hal di dunia ini bisa diperilah. Sehingga dalam catatan-catatan kita melihat ada orang-orang yang memuja kepada patung-patung dan sebagainya. Itu ilah. Jadi ilah itu sesuatu yang disembah, sesembahan. Tapi kalau Allah itu adalah sesembahan yang benar, itu hanya satu. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk juga kita. Ya, ini sedikit perbedaan mengenai Allah dan ilah. Jadi, saudara, Allah hanya satu, tetapi banyak hal bisa diperilah dan disembah seperti Allah, seolah-olah Allah, padahal bukan Allah. Nah, tetapi dalam kondisi di mana umat Allah diizinkan dijajah, ditawan, dikalahkan oleh bangsa lain, ada janji pemulihan. Jadi situasi ketika Allah mengizinkan tentara asing menghancurkan Yerusalem, menawan penduduk Israel dan sebagainya, itu digambarkan seperti belalang. Karena salah satu hama yang populer di tanah Israel adalah belalang. Jadi belalang itu memakan habis segala tanaman dan mereka tidak bisa panen sama sekali. Itu hama yang menakutkan juga bagi penduduk Israel yang mayoritas adalah petani, ya. Jadi kalau ada belalang sudah mulai menyerang, itu situasi yang sulit. Mereka gagal panen dan mereka terancam tidak ada bahan makanan. Dan belalang itu macam-macam jenisnya. Ada binatang belalang pindahan, belalang pelompat, pelahap, belalang pengerit. Dan kita juga mengenal memang ada banyak sekali macam belalang. Dan itulah hama yang nyata. Dan Allah menggambarkan tentara-tentara yang diizinkan untuk menaklukkan umatnya itu bagaikan belalang. Macam-macam belalang itu dari bangsa-bangsa yang berbeda. Tetapi Allah berjanji untuk memberikan pemulihan. Bahwa belalang itu akan diusir oleh Tuhan dan Tuhan akan memulihkan kembali hasil tanah. Mereka akan panen lagi. Mereka akan menikmati hasil yang menggembirakan. Jadi yang terpenting di sini kalau kita membaca tadi dari konteks pasal yang kita baca dari Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 27 ini adalah ada seruan supaya umatnya itu bertobat
kepada Allah. Karena dengan pertobatan itulah awal dari pemulihan. Jadi setelah adanya serangan belalang yang dalam arti harfiahnya memang belalang, maupun dalam arti kiasan yaitu tentara musuh yang banyak yang menyerang dan mengalahkan Israel. Bencana yang meluluh lantakkan setiap sektor kehidupan umat Allah. Dan kalau kita melihat saudara, akhir-akhir ini kita sedang diperhadapkan pada situasi pandemi, itu bisa seperti kita gambarkan seperti ada belalang yang menghancurkan perekonomian, ada belalang yang menghancurkan penghasilan kita. Begini. Tiba-tiba kita mengalami kesulitan, terutama mereka yang bekerja, yang memimpin perusahaan, pekerja harian, karyawan harus dirumahkan, tetapi harus juga tetap diberi honor. Kemudian yang karyawan swasta barangkali jam kerja dikurangi, sehingga berdampak pada tunjangan-tunjangan juga yang dikurangi. Yang bekerja harian tidak bisa mendapatkan penghasilan setiap hari seperti biasanya. Dan ada banyak penurunan. Dan itu seperti situasi yang sedang dihadapi oleh umat Allah pada masa itu. Seperti sedang dimakan, dilahap oleh belalang-belalang, pelompat, belalang pindahan, belalang ngerip. Habis. Bahkan dunia usaha berkata, kami hanya mampu bertahan sampai Juni, katanya. Nah, setelah Juni bagaimana? Jangan khawatir. Tuhan akan memulihkan tahun-tahun, masa-masa yang telah lewat, yang dimakan habis oleh belalang, yang habis karena situasi pandemi ini. Usaha tidak bisa berjalan seperti biasa, dan ada banyak kerugian yang dialami. Baik, termasuk juga bangsa kita, dan bangsa-bangsa, banyak bangsa-bangsa seluruh dunia mengalami kerugian besar dengan adanya bencana wabah COVID ini. Tapi saudara, Allah menghendaki supaya kita umatnya itu tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah efek dari serangan belalang atau pandemi yang terjadi ini. Karena apa? Allah pada waktunya akan memulihkan kita. Pada waktunya Allah akan memulihkan kita kembali. Keadaan kita umatnya akan dipulihkan, bahkan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Tentu kita akrab dengan seruan May Day, yaitu seruan yang digunakan untuk minta tolong dalam situasi mendesak dan genting yang perlu ditangani. Yang biasa terjadi pada penerbangan, ya, ketika pesawat mengalami gangguan dan hampir-hampir tidak dapat dikendalikan, atau ya barangkali sebenarnya sudah tidak dapat dikendalikan, maka pilot akan berseru Mayday, Mayday, artinya minta tolong dalam keadaan yang genting. Saya kira wajar bagi kita juga untuk berseru Mayday, Mayday, tolonglah saya Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Jadi dengan coronavirus pandemi ini diprediksi menyebabkan 305 juta pekerja formal kehilangan pekerjaannya, dan 1,6 miliar pekerja sektor informal kehilangan mata pencarian mereka, sebagaimana dilansir oleh ILO atau Organisasi Buruh Internasional di bawah PBB yang diumumkan melalui Times pada April 30 yang lalu. Tetapi saudara, pandemi bisa menghancurkan, wabah ini bisa merusak banyak hal, tetapi tanggung jawab kita adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan hadiratnya, dan berseru, Tuhan tolonglah saya, Mayday, Tuhan tolonglah saya. Karena
Tuhan berjanji, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Ini janji Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Pandemi ini menimbulkan kesesakan bagi kita. Bagi kita semua, tidak ada yang terkecuali menimbulkan kesesakan. Tetapi Tuhan berjanji memberi peluang kepada kita, kesempatan untuk berseru. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Kita akan diluputkan oleh Allah dari wabah ini, dari pandemi, dari efek yang ditimbulkan oleh wabah ini. Dan engkau akan memuliakan aku. Dan setelah kita melewati masa ini, Tuhan memulihkan kita, Tuhan meluputkan kita, maka kita memuliakan Allah. Jadi mari kita tetap jaga, pelihara batin kita di hadapannya, supaya tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan karena kesulitan keadaan saat ini dan mungkin masa depan yang masih belum kita ketahui. Tetapi marilah kita melihat pada diri kita sendiri, introspeksi, evaluasi. Jika ada dosa, kesalahan yang kita sudah berbuat, kita bertobat, minta ampun kepada Allah. Berdoa, minta pimpinan Roh Kudus untuk memahami kehendak Allah. Ya, supaya dengan pimpinan Roh Kudus kita dapat memahami kehendak Allah dan percaya pada janjinya yang akan memulihkan kita. Kita harus percaya pada janji Allah yang akan memulihkan kita. Jadi marilah kita dengan rendah hati meminta Allah untuk memulihkan setiap kesempatan yang hilang, tercurinya berkat, diambilnya hal-hal yang baik dari kita, hilangnya peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, dan juga termasuk berkat-berkat yang kita miliki mungkin juga ikut habis karena situasi yang sedang kita alami. Tetapi dalam nama Yesus, kekuatan kita, biarlah kita menantikan janji Tuhan dengan iman bahwa Dia akan memulihkan kita. Soli Deo Gloria, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah. Marilah kita ambil waktu, saudara, untuk berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau berjanji untuk memulihkan kami, meskipun sementara waktu hidup kami seperti sedang diserang oleh berbagai macam belalang. Belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip yang menimbulkan kesulitan bagi kami. Tapi Engkau berjanji akan memulihkan keadaan kami. Engkau berjanji akan kembali memberkati kami, akan mengembalikan masa-masa yang hilang, berkat-berkat yang dicuri dalam situasi yang sulit yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapak. Kami rindu supaya kami menyadari diri kami, menyadari hidup kami, dan kami mau bertobat kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kami mau bergantung dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, agar kami merasakan pemulihan yang Tuhan janjikan. Engkau memberi peluang kepada kami untuk berseru pada waktu kesesakan, maka Engkau berjanji akan meluputkan kami, dan kami akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berseru kepadamu Tuhan, tolonglah kami. Mungkin ada yang sakit, Tuhan menolong kami yang sakit. Memberkati Pak Enos yang sedang sakit, menolong juga Ibu Vin yang bergumul dengan kesehatannya, Ibu Sarwenda juga Tuhan tolong, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang dalam kondisi kurang sehat. Tuhan menjamah dan menyembuhkan hamba-hamba-Mu ini. Para sesepuh kami, jemaat yang memasuki masa usia emas, Tuhan tolong mereka. Tuhan topang mereka dengan kasih-Mu, supaya di masa sepuhnya ini mereka juga tetap bisa berkarya bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja Tuhan.
kasih Bapa, Ibu Berdika yang dalam masa kehamilan, Tuhan tolong kuatkan sampai masa bersalin, dan juga Tuhan memberkati. Kami menyerahkan setiap pribadi kami, setiap keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke dalam pemeliharaan Tuhan. Keluarga kami Tuhan berkati, anak-anak kami juga Tuhan menolong mereka. Terima kasih untuk yang sudah tamat dari SMA dan pergumulan untuk mendapatkan perguruan tinggi, Tuhan juga tolong mereka. Mereka yang masih bergumul untuk ujian akhir jenjang SMP dan SD, Tuhan persiapkan mereka dengan sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih Tuhan, dan anak-anak kami yang sedang menjalani masa PJJ, kiranya Tuhan juga menolong, memberi kesabaran, ketekunan untuk belajar dengan sungguh-sungguh, supaya meskipun tidak ada pelajaran di sekolah, tetapi di rumah mereka belajar di bawah bimbingan guru, orang tua, dan arahan guru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk pekerjaan kami masing-masing. Tuhan tolong. Kami yang berdagang, Tuhan memberkati supaya dagang kami tetap laris. Yang bekerja di kantor, Tuhan juga tolong. Tuhan memberikan kami promosi-promosi pada waktunya. Yang bekerja di sektor swasta, Tuhan juga memberkati. Yang bekerja di instansi pemerintah, Tuhan juga tolong. Yang mengelola bisnis, mengelola perusahaan, Tuhan juga menolong. Yang berkarya di dunia seni, Tuhan juga memberi inspirasi-inspirasi untuk terus berkarya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang bekerja harian, Tuhan juga memberkati. Yang bekerja di sektor informal, Tuhan tolong curahkan berkat-Mu Tuhan. Biarlah situasi ini tetap terjadi, tetapi kami akan merasakan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara kami yang bekerja harian, meskipun situasi sulit ini terus berlangsung, pertolongan Tuhan akan dirasakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi para mahasiswa yang sedang kuliah, yang tinggal bersama orang tua, Tuhan memberkati. Yang tinggal di rumah-rumah kos atau asrama-asrama dari daerah mereka masing-masing, Tuhan memberkati mereka. Orang tua di kampung, Tuhan juga pelihara mereka. Saudara-saudara kami yang jauh dari kami, yang ada di luar daerah, bahkan di luar pulau, Tuhan menolong mereka juga. Anak kami yang kuliah di luar negeri, Tuhan juga memberkati, menolong mereka dengan sungguh-sungguh. Para pemuda kami, Tuhan tolong, agar mereka memiliki pergaulan yang sehat bersama dengan sesama saudara seiman, bersama dengan sesama orang percaya, dan dihindarkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk, yang tidak sehat, yang merusak mereka. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kami menyerahkan badan pengurus jemaat, gembala dan pengerja Gereja Kemahiran Bukit Zaitun, Tuhan memberkati supaya dapat tetap memberikan pelayanan kepada jemaat. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Gereja Kemahiran seluruh Indonesia, badan pengurus pusat, wilayah dan daerah, dan juga jemaat-jemaat, anggota-anggota jemaat yang terdampak dengan situasi pandemi ini. Tuhan memberkati, memulihkan mereka. Bangsa kami, Tuhan juga menolong, memulihkan, agar pandemi ini dapat segera diatasi. Para tenaga medis, Tuhan menolong mereka. Keluarga kami yang terlibat dengan penanganan pandemi ini, Tuhan juga tolong, lindungi dengan darah-Mu yang berkuasa, agar dapat bekerja maksimal dan tetap terlindung dengan kesehatan yang prima. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mohon berkat, pertolongan, dan belas kasihan Tuhan. Anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa saudara. Tetap berkarya, tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.